Peristiwa kekejaman G30 SPKI merupakan sejarah kelam dalam sejarah bangsa Indonesia. Seorang polisi, Sukitman yang selamat dari peristiwa kejam G30 SPKI menjadi saksi hidup. Malam itu baru pukul 3 subuh, tanggal terakhir pada bulan September baru berganti dengan tanggal 1 Oktober tahun 1965, Jakarta dan penduduknya masih terlelap dalam tidur nyenyaknya. Sukitman yang waktu itu berpangkat agen polisi 2 belum juga tidur. Ia tengah menjalankan tugasnya di Seksi Fem Kebayoran Baru sekarang Kores 704 yang berlokasi di Wisma Auri di Jalan Iskandar Syah, Jakarta, bersama Sutarso yang berpangkat sama. Waktu itu polisi naik sepeda, sedangkan untuk melakukan patroli, kadang-kadang kami cukup dengan berjalan kaki saja, karena radius yang harus dikuasai adalah sekitar 200 m tuturnya mengenang masa awal tugasnya. Mendadak ia dikejutkan oleh suara rentetan tembakan, yang rasanya tidak jauh dari posnya, karena tembakan itu berasal dari bawah dan dekat situ ada gedung mabak yang tinggi. Suara tembakan itu memantul. Menjelang subuh, mendengar serentetan tembakan. Rasa tanggung jawab membuat Sukitman bergegas mengendarai sepedanya dengan cara melawan arah mencari sumber tembakan itu. Sementara rekannya tetap melakukan tugas jaga. Dalam benak pemuda yang terlintas mungkin terjadi perampokan. Ternyata suara itu berasal dari rumah Jenderal DI Panjaitan yang terletak di Jalan Sultan Hasanuddin. Di situ sudah banyak pasukan bergerombol. Saya permisi sama teman saya. Saya akan cek dulu. Mungkin ada rampok. Dengan mengendarai sepeda. Belum sempat tahu apa yang terjadi di situ, tiba-tiba ia dikejutkan oleh teriakan tentara berseragam loreng dan berbaret merah yang berusaha mencegatnya. Turun, lempar senjata dan angkat tangan. Abah berhenti dari sepeda, turun dari sepeda, lemparkan senjata, angkat tangan. Sukitman, yang waktu itu baru berusia 22 tahun, kaget dan lemas. Ia segera melakukan apa yang diperintahkan tanpa bisa menolak. Di bawah ancaman senjata di kiri kanan, Sukitman kemudian diseret dan dilemparkan ke dalam truk dalam keadaan tangan terikat dan mata tertutup. Tapi saya tetap masih belum bisa menduga apa yang terjadi. Katanya mengenang peristiwa menakutkan itu. Menurut perasaannya, dalam truk itu Sukitman ditempatkan di samping sopir. Dengan mengandalkan daya ingatannya, Sukitman berusaha mencari tahu kemana ia akan dibawa. Begitu dari Cawang belok ke kanan, Sukitman mulai kehilangan orientasi. Berbagai perasaan berkecamuk di dadanya. Pokoknya, saya pasrah kepada Tuhan sambil berdoa, katanya. Entah di mana, akhirnya kendaraan yang membawa Sukitman berhenti. Ia segera diturunkan dan tutup matanya dibuka. Tentu saja saya jalang yang jalongjong, karena dari keadaan gelap saya langsung dihadapkan kepada terang. Pada waktu itulah ia mendengar orang bicara, Yani wis dipateni. Tak lama kemudian seorang tentara yang menghampiri Sukitman, dan tahu bahwa sandranya itu seorang polisi, segera menyeret Sukitman ke dalam tenda. Tentara tersebut segera melapor kepada atasannya, pengawal Jenderal Panjaitan ditawan. Meskipun waktu itu masih remang-remang, di dalam tenda Sukitman sempat mengamati keadaan sekelilingnya. Ia melihat orang yang telentang mandi darah, ada juga yang duduk di kursi sambil bersimbah darah segar. Seseorang memerintahkan si tentara tadi, yang kemudian diketahui namanya Letudul Arif, agar Sukitman ditawan di depan rumah. Tahu-tahu suruh kendaraan berhenti, turun, begitu turun dibuka ikatan saya, ikatan tutup mata dengan tangan, kemudian saya diseret, tapi samar-samar mendengar kata-kata Yani wis dipateni. Ya remang-remang karena sudah mulai pagi, saya melihat orang-orang yang didudukan di bangku-bangku tetapi dengan terikat tangan ke belakang dan matanya ditutup. Ada juga yang di bawah, ada yang pakai baju kimono, ada yang berdarah. Tapi karena saya buru-buru dibawa lagi ditawan di depan rumah, karena waktu itu yang menangkap saya tuh melapor kepada seseorang bahwa pengawal Jenderal Panjaitan. Begitu hari terang, dari jarak sekitar 10 meter Sukitman bisa melihat dengan jelas sekelompok orang mengerumuni sebuah sumur sambil berteriak, "Ganyang Kabir, Ganyang Kabir." Ke dalam sumur itu dimasukkan tubuh manusia, entah dari mana yang langsung disusul oleh berondongan peluru. Sukitman sempat melihat seorang tawanan dalam keadaan masih hidup dengan pangkat bintang 2 di pundaknya, mampir sejenak di tempatnya ditawan. Kan Ganyang Kabir, Ganyang Kabir, Ganyang Kabir, satu persatu dimasukkan.
Setelah tutup matanya dibuka dan ikatannya dibebaskan, di bawah todongan senjata, sandera itu dipaksa untuk menandatangani sesuatu. Tapi kelihatannya ia menolak dan memberontak. Orang itu diikat kembali, matanya ditutup lagi, dan diseret dan langsung dilemparkan ke dalam sumur yang dikelilingi manusia haus darah itu dalam posisi kepala di bawah. Dari atas. Kemudian yang masih hidup, itu dibawa ke depan rumah, yang di terasnya ada bangku sekolah, didudukan, kemudian tutup matanya dibuka, ikatan tangannya juga dibuka, tetapi dengan todongan-todongan senjata, dia disuruh menandatangani sesuatu, tapi kayaknya berontak, karena terlihat antara jaraknya kira-kira bangsa 15. Dengan perasaan tak keruan, Sukitman menyaksikan kekejaman demi kekejaman berlangsung di depan matanya, sampai ketika orang-orang buas itu mengangkuti sampah untuk menutupi sumur tempat memendam para korbannya. Dengan cara itu diharapkan perbuatan kejam mereka sulit dilacak. Di atas sumur itu kemudian ditancapkan pohon pisang. Setiap habis memberondongkan pelurunya, jika akan membersihkan senjatanya, para pembunuh yang menamakan dirinya sukarelawan dan sukarelawati itu pasti melewati tempat saya ditawan. Tidak lama kemudian sudah terang melihat kerumunan-kerumunan yang menamakan dirinya sukarelawan dan sukarelawati. Dengan demikian Sukitman bisa melihat dengan jelas siapa-siapa saja yang terlibat peristiwa yang meminta korban nyawa 7 pahlawan revolusi. Ia pun sempat melihat Letkol Untung, yang mengepalai kejadian kelam dalam sejarah militer di Indonesia itu. Kemudian salah seorang anggota Cakrabirawa menghampiri Sukitman yang masih diliputi rasa takut. "Kamu tidak usah takut. Kita sama-sama prajurit, beli kaos singlet pun kita sudah tidak bisa." Sementara para jenderal yang menamakan diri Dewan Jenderal, jam dinding di rumahnya saja terbuat dari emas dan mereka akan membunuh presiden pada tanggal 5 Oktober. "Kamu kan tahu Cakrabirawa tugasnya adalah sebagai pengawal dan penjaga presiden," kata Sukitman mengulangi apa yang diucapkan si anggota Cakra tersebut. Waktu itulah Sukitman baru merasa agak tenang. Meskipun ia masih tetap diawasi, ternyata anggota Cakra itu sudah didrill, karena langsung berada di bawah komando Letkol Untung. Waktu itu dari anggota-anggota Cakra ini hanya mengatakan begini, "Kamu tidak usah takut-takut. Kita pengawal dan pengaman presiden. Beli kaos singlet pun sudah tidak bisa, beli kaos singlet pun sudah tidak bisa. Tapi orang-orang ini, jenderal-jenderal ini, yang menamakan dirinya Dewan Jenderal, jam dindingnya aja dari emas." Karena kata-kata dari yang jaga saya dari Cakra ini nggak begitu saya mengerti, nggak begitu konsen gitu ya. Orang suka bumi. Ya, jadi saya hanya manggut-manggut aja, karena ya mau tidak mau nanti paling tidak saya dapat giliran juga, kan begitu jadi. Sekitar 1-2 jam kemudian melalui radio disiarkan, siapa yang mendukung G30S itu akan dinaikkan pangkatnya 1 tingkat untuk prajurit, sementara yang aktif akan memperoleh kenaikan 2 tingkat. Mendengar pengumuman itu semua yang merasa terlibat bersalam-salaman, karena merasa gerakan mereka sukses. Sejam atau sejam 2 jam diseterah radio transistor ada yang punya bahwa gerakan G30S sukses. Yang mendukung dalam gerakan G30S, prajurit atau ABRI akan dinaikkan pangkat 1 tingkat. Yang aktif dalam gerakan tersebut akan dinaikkan pangkatnya 2 tingkat. Maka pasukan yang ada di sana bersalam-salaman sambil teriakan sukses, sukses, sukses. Setelah suasana agak tenang, Sukitman dipanggil oleh Letudul Arif yang menanyakan di mana senjata Sukitman. Sukitman menjelaskan apa yang terjadi ketika ia berada di daerah Kebayoran. Akhirnya senjata itu bisa ditemukan, walaupun dalam keadaan patah. Mengira Sukitman bukan musuh, bahkan teman senasib, Jumat sore itu Sukitman diajak menuju Halim bersama iring-iringan pasukan. Sesampai di gedung Penas daerah Bypass, sekarang Jalan Jenderal A, yakni pasukan itu diturunkan di lapangan, sementara Sukitman masih bersama Dul Arif. Pada malam harinya, entah mengapa, orang yang mengawasi tawanannya malah mengajak Sukitman untuk mengambil nasi. "Kemana?" tanya Sukitman. "Ke lubang buaya, tempat para jenderal dibunuh," jawab Kopral Iskak, orang yang mengajaknya tersebut. "Pada waktu itulah saya baru tahu bahwa yang dikatakan Ganyang Kabir itu para jenderal," ungkap Sukitman.
Jalan yang diambil melewati Cililitan, Kramat Jati, Pasar Hek bukan sesuatu yang asing bagi Sukitman. Karena dulu ia pernah mengikuti latihan di daerah itu, keadaan masyarakat masih tenang. Karena belum menyadari apa yang terjadi. Saat itu waktu sudah menunjukkan pukul 23, manusia-manusia haus darah itu masih diliputi suasana kemenangan. Selesai mengambil nasi mereka segera kembali ke Gedung Penas untuk membagikannya kepada para pasukan. Ketika kembali menuju Gedung Penas itu saya sempat turun untuk membeli rokok. Saya pikir mendingan saya terus pulang saja, kata Sukitman. Jangan, kata Kopral Iskak yang menjadi sopir, saya juga pulangnya ke Tanah Abang. Ternyata Iskak adalah sopir Letkol Untung, yang mengotaki pemberontakan berdarah ini. Pada hari di mana Sukitman berhasil lolos dalam kejadian kelam tersebut, ia masuk ke kolong truk untuk berbaring, karena kepalanya pusing. Aus sempat beberapa kali mendengar suara tembakan, Sukitman tetap tertidur pulas. Sampai ketika terbangun di sore hari, ia mendapati dirinya sendirian dekat lokasi kejadian, tak ada pasukan yang semula menyiksa ketujuh pahlawan revolusi tersebut. Segera Sukitman melarikan diri dan melapor ke markas Resimen Para Komando Angkatan Darat RPKAD pada 3 Oktober dan dipertemukan dengan Kolonel Sarwo Edi Wibowo. Sukitman diminta membuat denah tempat pembuangan mayat para jenderal, untuk dijadikan petunjuk pasukan RPKAD menggerbek lokasi tersebut. Saat menjadi pemandu dengan dibawa Mayor C.I. Santoso dan Ajudan Letjen Ahmad Yani, Kapten CPM Subarti, Sukitman nyaris tak bisa menemukan lubang yang dimaksud, lantaran tertimbun sampah, kemudian di atasnya ditanamkan pohon pisang. Beruntung, lubang tersebut bisa ditemukan. Karir Sukitman memang sedianya tak punya catatan cemerlang, tapi perannya sebagai saksi hidup peristiwa G30S hingga bisa jadi penuntut ditemukannya para jenderal itu, akhirnya namanya mencuat. Sukitman menerima penghargaan berupa kenaikan pangkat menjadi agen polisi 1. Dia mendapatkan kenaikan pangkat dari AKP, Ajun Komisaris Polisi, menjadi AKBP, Ajun Komisaris Besar Polisi. Bintang Satria Tamtama diperolehnya bertepatan dengan Hari Kepolisian, tanggal 1 Juli tahun 1966, dan Bintang Satya Penegak diberikan oleh Presiden Soeharto, tepat pada Hari ABRI, tanggal 5 Oktober tahun 1966. Polisi kelahiran Pelabuhan Ratu, Jawa Barat pada tanggal 30 Maret tahun 1943 itu setidaknya mendapati penghormatan di hari terakhirnya. Sukitman yang wafat di usia 64 tahun di Rumah Sakit Bakti Yuda Depok pada tanggal 13 Agustus tahun 2007, dihormati dengan upacara kemiliteran ketika disemayamkan di Taman Makam Pahlawan Nasional Kalibata, Jakarta.